Oke, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Etalase Indonesia, semuanya ada. Tentunya masih bersama dengan saya Krisna Livia dan juga rekan saya Nika Napsari. Nah, kali ini pemirsa, kita sudah kedatangan dokter yang sangat cantik yang sudah ada di tengah-tengah kita. Halo, Selamat dokter. datang, dokter. Halo Mbak Niken, halo Mbak Kristina. Oke, kali ini kita sudah bersama dengan dokter Habibah akan menjelaskan terkait apa, Ken? Kita akan membahas seputar penyakit asma nih, Krisna. Memang penyakit asma ini sering banget kita dengar ya. Namun untuk makna dari penyakit asma itu sendiri mungkin langsung akan dikupas oleh dokter Habibah. Kira-kira ini untuk penyakit asma ini maknanya apa sih, Dok, sebenarnya? Secara medis. Oke, kalau secara medis, asma sendiri adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh reaksi berlebihan dari mukus dari sel-sel di paru-paru, di saluran pernapasan, sehingga mengeluarkan mukus atau dahak yang berlebihan yang bisa mengganggu sirkulasi di sekitar saluran pernapasan, seperti itu. Oke, berarti memang ini penyakit yang sangat berkaitan dengan saluran pernapasan ya, Dok? Betul. Oke, kalau gitu berarti maksudnya saluran pernafasan itu menyempit atau gimana, Dok? Karena kan kalau asma kita tahu sesak nafas itu ya, ininya apa namanya? Gejalanya mungkin gitu. Iya, benar. Jadi gejala dari asma sendiri itu kan ada batuk, sesak, dada terasa berat, lalu juga biasanya sering timbul di malam hari atau sampai dini hari akibat memang dicetuskan oleh udara yang terlalu dingin, di mana si saluran pernapasan akan menyempit sehingga ketika narik napas terdengar suara mengi, ketika menghembuskan nafas juga ada suara mengi, ngik seperti itu. Gitu ya. Ini tadi kan ada apa namanya ya? Tadi ada penyebabnya ya. Itu salah satunya adalah faktor cuaca mungkin karena dingin ya. Iya. Ini selain itu mungkin ada lagi misalkan kena polusi udara atau bagaimana, Dok? Oke, kalau asma sendiri mungkin sering kita dengar ini adalah sakit keturunan gitu ya. Memang awalnya ini seorang penderita asma bisa menjadi asma jika ada sensitisasi faktor genetik memang menjadi penyebab utama ya. Sehingga ketika memang orang tua itu atau kakek nenek ada riwayat dengan asma, cenderung anak keturunannya bisa menderita asma. Tapi asmanya bisa kambuh keluar gitu ya, ataupun juga tidak. Kenapa bisa kambuhnya? Itu ada faktor keduanya, yaitu ada pencetus atau paparan terhadap alergen. Alergennya apa aja? Bisa tadi alergen bisa dari debu, udara, cuaca dingin, asap rokok, makanan, obat-obatan. Biasanya beberapa hal itu yang sering kita temukan menjadi penyebab orang-orang banyak datang ke IGD dengan keluhan asma. Oh, berarti untuk penyakit asma ini sendiri ini faktor utama ini banyak yang terjadi karena genetik keturunan ini ya. Iya, Tapi ada betul. nggak sih, Dok, kira-kira kalau penyakit asma itu memang karena ketularan atau bagaimana? Eksternal, faktor eksternal. Oke, faktor eksternal itu hanya faktor keduanya. Oke. Memang menyebabkan dia jadi kambuh, jadi muncul. Tapi tetap harus ada sensitisasi berupa genetik tadi. Kalau berarti kalau keturunannya enggak ada yang punya asma, berarti Kemungkinan besar nggak akan bersih menderita ya? asma. Iya, seperti itu. Mungkin kalau misalnya satu waktu ada rasa sesak nafas, terus dada terasa berat, kita bilangnya bukan sebagai asma, mungkin sakit yang lain ya. Gitu. Gejalanya yang mirip dengan asma. Biasanya memang ISPA kadang ada sesak juga, terus juga yang PPOK juga bisa ada sesaknya juga, seperti itu. Oke, jadi banyak ya sebetulnya gejala-gejala asmanya. Tapi nih, Dok, ada nggak sih atau indikator utama yang menunjukkan kalau seseorang itu asma gitu? Indikator utama banget kalau itu tuh asma gitu. Oke. Oh, yang mencirikan banget ya. Yang mencirikan banget adalah mengi. Oh, Jadi ada bunyinya batuk itu ya? dan mengi itu sebagai gejala awal orang langsung bisa didiagnosa utamanya adalah asma bronkial atau asma yang paru-paru gitu ya. Oh, tapi untuk jenis asma sendiri ini nggak terbagi-bagi menjadi beberapa kan, Dok? Ada yang kedua itu, yang pertama tadi asma bronkial ya, yang kedua asma kardial. Kalau kardial ini biasanya disebabkan ada bawaan penyakit jantungnya. Jadi sangat jarang kita jumpain, emang lebih cenderungnya ini asma bronkial. Yang memang asma dicetuskan karena genetik, karena paparan tadi ya, entah debu, alergen, polen, serbuk bunga, gitu. Ini aku Tungau, gitu. agak takut ya untuk misalkan untuk orang-orang yang bekerja di sekitaran lingkungan yang mungkin ini sering banget menghirup polusi udara yang kotor seperti itu. Ini apakah bisa memicu terjadinya asma, Dok? Memicu terjadinya asma bisa kalau tadi Kalau ada genetiknya. Oke. Kalau nggak ada berarti Kalau nggak ada bisa juga gejalanya mirip seperti asma, tapi dia bukan sebagai asma.
nama penyakitnya nanti didiagnosanya. Akan ada pemeriksaan panjang lagi, pemeriksaan fungsi parunya dulu yang memang mungkin berikutnya bisa ada PPOK atau pneumokokal atau segala macam lainnya, diagnosa banding yang lain gitu. Yang gejalanya mirip asma, ada menginya juga. Tapi biasanya keluhan batuk kurang ya kalau di penyakit yang gejala mirip asma tadi. Lebih seringnya kalau asma itu pasti ada batuk dan mengia. Dominasinya batuk ya. Oke dok, kalau misalnya selanjutnya nih dok, ada nggak sih sebenarnya ketentuan dari seorang yang punya asma atau mengidap asma ini untuk posisi tidurnya gitu? Untuk posisi tidur, mungkin posisi tidur itu untuk meringankan ya supaya tidak kambuh-kambuhan terus-menerus gitu ya. Ada memang beberapa cara posisi tidur yang dapat membantu untuk meningkatkan kualitas tidur penderita asma. Misalnya bisa posisi kepala itu dan bahu juga lebih tinggi dari badan. Jadi biar saluran pernafasan paru-paru itu ketika dia inspirasi bisa membuka dengan lebar, misalnya leluasa, otot-otot pernafasan bisa bergerak dengan lebar sekali. Jadi bisa inspirasi maksimal, ekspirasi juga bisa maksimal seperti itu. Atau jika mau posisi berbaring, miring ke samping. Itu bagusnya tuh miring ke kiri, miring ke kiri dengan tetap posisi kepala lebih tinggi dari badan. Terus untuk menyangga supaya posisi kirinya lebih stabil, kaki bisa sambil ditahan sama bantal, biasanya sih seperti itu. Kalau yang untuk dihindari nih dok, posisi tidurnya ada nggak? Tidak ada ya. Nggak ada ya, jadi bebas ya. Takutnya kan mungkin kalau misalnya ada kan kadang orang yang tidurnya tengkurap gitu kan dok, itu mempengaruhi takutnya jadi sesak nafas gitu, memicu adanya sesak nafas gitu. Nggak ada ya berarti ya? Nggak ada. Sejauh ini nggak ada berarti ya. Oke dok, ini mungkin ada tetangga aku yang juga menderita asma nih ya, dan mungkin kalau misalkan tadi dokter bilang kalau misalkan ada penderita asma nanti keturunannya juga bakal ikut terkena asma. Ini agak warning banget untuk orang-orang yang mungkin keturunannya ini ya. Nah, untuk mencegah terjadinya penyakit asma yang semakin parah untuk keturunannya ini ada nggak sih? Ada, jelas ya. Saya selalu tekankan tadi dari awal yang faktor keduanya itu paparan dari alergen. Paparan alergen macam-macam ya. Biasanya sih yang terdiagnosa asma nih dari balita udah terdiagnosa asma nih karena biasanya di keluarga mereka ada yang merokok. Akhirnya udah ada riwayat genetik disertai paparan rokok. Asap rokok kan bahaya ya, nggak ada asma pun bisa memicu istilahnya perokok pasif itu ya bisa memicu sakit terus-terusan gitu, batuk terusan. Nah itu dia kalau bisa hindarin banget pencetusnya dari jenis makanannya, lingkungannya itu tadi ada paparan rokok atau debu, mungkin di rumah yang biasanya ada tungau harus rajin bersihin tungaunya karena bisa mencetuskan semuanya gitu. Tadi juga dokter sempat menyinggung terkait makanan yang mungkin harus dihindari. Ini apakah ada makanan juga yang harus dihindari ketika seorang mengidap asma? Itu kembali lagi ke personal masing-masing ya. Biasanya ntar orang asma itu punya mereka sudah tahu jenis-jenis makanan. Tapi secara umum memang ada. Misalnya yang sering itu kacang-kacangan bisa bikin sesak napas, asmanya kambuh. Bisa juga gluten atau gandum itu juga bisa bikin kambuh kayak gitu. Kalau obat-obatan bisa juga sih bikin kambuh asma. Biasanya jadi muncul alergi sama si obat tersebut. Misal obat paracetamol itu juga bisa. Terus yang perda-perda nyeri ya biasanya bisa nimbulin reaksi asma. Terus juga obat asma sendiri kadang 1-2 pasien bisa malah mencetuskan alergi gitu ke dia sendiri gitu. Jadi ntar harus ganti obat gitu. Oh berarti memang penyakit asma ini harus banget berhati-hati ya pemirsa. Sangat ya. berhati-hati. Karena ada beberapa makanan juga obat yang memang dilarang untuk orang-orang yang asma ya. Iya, tapi tidak semengerikan itu. Tidak apa. Kan faktornya banyak banget ya dok ya, mulai dari internalnya, mungkin dari eksternalnya juga gitu. Nah, tapi dok, apakah penyakit asma ini bisa menimbulkan atau memicu komplikasi lain nih dok? Komplikasi lain yang paling berat itu namanya status asmatikus. Jadi ketika kambuh asma sangat berat yang bisa sampai henti nafas. Pasokan oksigen kurang tapi karbon dioksida tidak bisa keluar jadi hiperkarbi sehingga bisa mengurangi aliran darah ke jaringan jadi hipoksemi, bisa mati jaringan otak juga gitu. Jadi selanjutnya ya bisa pada kematian.
bahayanya di Mengerikan sana. banget ya. Berarti ini orang-orang yang punya penyakit asma ini harus ekstra hati-hati dan detail juga ya dok. Apa namanya, memperhatikan apa faktor-faktor yang dapat memicu ataupun nanti penanganannya mungkin ketika asmanya kambuh gitu ya. Hal yang dapat memicu terjadinya asma kambuh ini kira-kira apa aja sih dok? Kegiatan apa aja? Kegiatan ya, mungkin kita udah sering dengar dilarang terlalu capek gitu ya. Kalau capek itu aktivitas yang terlalu berat yang bikin kita capek itu pasti akan bisa menyebabkan reaksi asma pada penderita asma. Apalagi kalau memang dia udah sering kambuh-kambuhan. Jadi memang harus dilihat jenis kegiatan, harus memperhatikan kegiatan gitu ya. Tapi jangan sampai nggak bergerak sama sekali, itu juga nggak bagus untuk sirkulasi pernafasan kan, karena paru-paru kita kan selalu menghasilkan mukus ya. Itu juga nanti nggak bisa terabsorpsi dengan bagus kalau kita juga kurang gerakan. Berarti ini nggak boleh olahraga terlalu ekstrim ya? Oh jelas. Oke, untuk olahraga yang mungkin diperbolehkan ketika seorang mengidap asma, ini kira-kira ada olahraga apa? Oh oke. Kalau dari Persatuan Paru ya, dokter paru itu sih pernah mengeluarkan edaran ada yang namanya Senam Asma Indonesia. Jadi kalau jenis olahraganya sendiri memang nggak boleh yang intensitas berat, harus intensitas ringan sampai sedang aja. Lalu durasi juga nggak boleh terlalu lama. Tapi jika emang pengen melakukan kegiatan yang berat kayak hiking atau lari jarak jauh gitu ya, berenang jarak jauh, itu mesti ada obat-obatan dulu yang dia konsumsi sebagai profilaksisnya biar nggak jadi serangan asma tiba-tiba kayak gitu. Kalau yang paling dianjurin paling senam ya, senam, renang, jogging itu masih bisa. Karena ringan ya? Iya, tapi dengan durasi yang jangan terlalu lama. Nanti kalau misalnya mau lihat jenis senamnya kayak apa, cari aja mungkin di media sosial Senam Asma Indonesia seperti apa. Gitu, nanti ada tahapan-tahapannya. Bagusnya mah berkelompok, jangan sendirian. Kalau sendirian nanti serangan sendirian gak ada yang tahu. Iya, itu ngeri itu lebih bahaya. Betul, betul. Riskan banget ya berarti dok ya kalau misalnya asma nih gitu. Makanya orang-orang yang punya asma nih harus kembali lagi harus hati-hati banget gitu. Nah, kemudian dok selanjutnya apakah ada ada potensi nih penyakit asma ini bisa sembuh total nggak sih? Oke, untuk sembuh total bisa dikatakan tidak, tapi kekerapannya atau kekambuhannya bisa sangat jauh dikurangin. Dengan apa? Dengan tadi ya menjauhi faktor resiko, kemudian meningkatkan aktivitas tubuh, tetap dengan adanya olahraga tetap bagus gitu. Harus perhatikan seperti itu karena olahraga itu membantu otot-otot ini tetap aktif, terutama otot-otot pernapasan, sehingga dia tidak mudah lelah ya istilahnya otot-otot itu. Oh berarti ini tadi kan sedikit pemicunya adalah capek juga ya kata dokter ya. Tapi kalau untuk pikiran stres itu memicu kambuh nggak sih sebenarnya? Bisa memacu, Memicu secara juga psikis ya? bisa juga. Oke, ini mungkin yang terakhir dok untuk pengobatan sendiri asma ini ada pengobatan khususnya nggak sih sebenarnya? Pengobatan khususnya itu ini ya obat untuk mencegah kambuhannya itu ada sih istilahnya bronkodilator ya yang memang bisa dikonsumsi. Bukan dikonsumsi, dihisap ada itu obatnya dihisapnya itu ketika yang aku sering lihat kadang-kadang. yang dihisap pertama dipencet dulu baru dihisap itu bronkodilator yang kalau kekambuhannya sering biasanya itu udah dikasih obat itu. Jika kekambuhannya belum terlalu sering biasanya masih minum obat tablet dulu untuk ngurangin gejala seperti itu aja. Oh gitu ya, berarti nggak boleh jauh-jauh dari obat intinya ya? Tapi nggak boleh terlalu sering juga konsumsi obat karena si bronkodilator itu kan ada steroidnya ya. Ketika steroid terlalu sering dikonsumsi nanti ada efek samping yang lain juga bahaya juga. Jadi tetap harus dalam kontrol dari dokter parunya atau kalau nggak dokter umum terdekat. Tapi nggak pengobatan itu nggak berlevel kan? Biasanya kan ada penyakit nih yang pengobatan berlevel level 1, level 2 nggak? Ada berlevel tergantung keluhan. Ketika gejalanya kambuh seminggu bisa 3 kali itu berarti nanti dapat level obat yang lebih high lagi, lebih tinggi lagi. Gitu. Oke. Mungkin ada lagi yang ingin sampaikan? Lebih ke ini sih, senang banget karena bisa dapat informasi banyak banget nih terkait dengan asma, apalagi ternyata riskan banget dari udara, dari lingkungan juga ya dok ya, dan mungkin genetik juga salah satu faktor mungkin yang cukup besar karena ada riwayat keturunan gitu ya dok ya. Mungkin terakhir dok, ada yang mau disampaikan atau pesan-pesan untuk misalnya di rumah untuk mencegah atau misalnya di rumah yang punya asma nih kira-kira harus apa gitu? Oke. Teman-teman yang punya riwayat asma, Bapak Ibu lebih aware lagi, lebih perhatian lagi untuk menjaga lingkungan anak kita agar jauh dari paparan pencetus karena banyaknya yang saya temukan di tempat praktek kita
kebanyakan anak-anak di bawah 2 tahun itu sudah mulai terkena asma bronkial karena ada riwayat terpapar asap rokok, terpapar debu jalanan seperti itu. Untuk makanan dan makanan sih nggak ada yang terlalu perlu diperhatikan sekali. Mungkin aktivitas bisa juga olahraga jangan ditinggalin. Oh, mungkin itu sekian paparan dari Dokter Habibah yang sudah mengisi pada segmen kali ini pemirsa. Terima kasih dokter sudah berkenan hadir Mbak di Christina. Alas Indonesia. Oke. Oke, pemirsa, nanti kita akan balik lagi nanti dengan informasi yang cukup menarik kita akan bahas ya. Tapi kita jeda dulu, setelah jeda berikut ini kita akan kembali lagi tetap di Terasa Indonesia. Indonesia. Dokter, terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih.